Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan oleh gembalanya. Seperti lagu yang kami naikkan, sungguh jalanmu tak terselami Tuhan. Tetapi kami mau terus belajar, kami mau terus tunduk akan kebenaran dan juga jalan-jalan yang Kau berikan kepada kami, khususnya melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi pelita, menjadi terang bagi langkah kami untuk dapat menggenapi apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami, jiwa raga kami, khususnya telinga kami dan mata kami, bahkan pikiran kami,
untuk kami sambut kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami, khususnya untuk kami dapat memasuki tahun baru tahun 2025 dengan penuh semangat, kemenangan, dan kami mensyukuri kami mengakhiri tahun 2024 ini oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Ya, bersyukur kita masih ada di penghujung tahun 2024. Siapa yang bersyukur silakan angkat tangan. Kita ada sebagaimana kita ada, Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, kalau kita ingat-ingat sudah berapa tahun setiap malam tahun baru biasanya kita apa yang kita lakukan? Kita bersyukur pasti. Tapi sejak saya di sini ya, waktu di Jakarta kayaknya kurang saya melakukan aktivitas itu. Tapi sejak saya di sini hampir 10 tahun, setiap malam tahun baru kumpul dengan keluarga, kumpul dengan saudara. Nah, kita membahas di situ suka duka, pengalaman dari tahun yang sudah kita lalui, lalu apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kesalahan, kita akan perbaiki dan kita saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mereview untuk kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan kita melakukan sesuatu yang baik. Ya, coba kita ingat-ingat. Sudah berapa tahun setiap malam tahun baru kita kumpul dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita merevisi ataupun juga mengevaluasi kehidupan kita di sepanjang tahun yang akan kita lalui. Kalau dulu juga ada ya di siaran televisi zaman dulu, zaman bahela, itu ada di TVRI itu acara Kilas Balik. Bagaimana kita diingatkan lagi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya berita nasional dalam setahun, berita internasional dalam setahun, dan kalau yang paling saya suka itu berita olahraga dalam setahun. Apa yang terjadi dalam sepanjang tahun dari Januari sampai Desember, kejadian-kejadian yang terjadi, dan itu diingatkan lagi. Saya paling suka itu berita olahraganya. Nah, kembali lagi, setelah kita melakukan revisi ataupun kita melakukan evaluasi, apa yang kita dapatkan? Apakah hidup kita lebih baik? Atau kita hanya kumpul-kumpul dengan keluarga, dengan saudara, lalu kita makan-makan, karaokean biasanya, atau kita bersedang gurau dengan keluarga, dengan saudara. Apakah itu menjadi lebih baik? Apakah dengan evaluasi itu, dengan revisi itu kita akan lebih baik? Atau kita itu hanya slogan biasa, kita kumpul-kumpul, namun tidak ada hal yang berubah dalam hidup kita. Mungkin pada saat malam itu, malam tahun baru, kita nangis-nangis, kita maaf-maafan. Lalu setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing dan besoknya mulai lagi, ribut lagi, salah paham lagi. Yang malas tetap malas, yang salah tetap kita lakukan. Namun sebagai orang percaya dan bagian dari umat Kristen di seluruh dunia, kita juga merenungkan secara rohani bagaimana kualitas kehidupan rohani kita, pertumbuhan rohani kita. Dan di dalam setiap evaluasi itu
banyak janji-janji yang kita keluarkan. Ya banyak hal-hal yang kita ungkapkan untuk kita lakukan agar kita lebih baik. Namun apakah janji itu dapat terlaksana, dapat terwujud? Atau hanya seperti yang tadi saya bilang, hanya slogan saja. Pada saat itu aja kita bisa berangkul-rangkul, kita bisa mengingat-ingat kesalahan kita, dan kita berjanji kita mau memperbaiki semua itu. Namun kenyataannya kita ulangi lagi, melakukan lagi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dalam setiap pertemuan kita secara pribadi ataupun secara bersama-sama dengan keluarga, dengan saudara, pernahkah kita mengungkapkan rasa syukur kita seperti pujian tadi, bahwa kita tetap masih ada dalam keadaan sehat, diberkati hingga sampai saat ini, walaupun begitu banyak kejadian yang kita alami, suka duka, untung rugi, bahagia, dan juga hal-hal yang membuat kita menjadi bersedih, apalagi kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Terkadang kita, kalau kita mereview lagi, oh kenapa saya salah ya, harusnya saya lakukan ini, kalau kan dia nggak mati, kalau kan dia nggak pergi, kenapa kok nggak saya lakukan? Karena saya sering dengar Ibu Gembala suka bilang gitu ya, waktu kemarin kejadian adiknya meninggal itu, kenapa saya nggak datang, kenapa saya nggak dulukan, kenapa ngapain saya ikut Natal juga percuma, yang penting saya adik saya kalau pegang tangannya. Lalu saya bilang, apakah dengan kamu pegang tangannya dia bisa hidup lagi lebih lama? Kalau memang sudah ketetapan Tuhan berakhir di tanggal itu, siapa yang bisa menghalangi? Siapa yang bisa menunda kehendak Tuhan? Jadi saya bilang, sudahlah, ikhlas saja, sudah waktunya Tuhan. Ya, kembali tentang rasa syukur, sesuai dengan tema Natal kita tahun ini. Ada yang ingat tema Natalnya? Maksud saya tahun yang lalu. Kusaksikan kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar menyaksikan kebaikan Tuhan? Sudah? Sudah ke di sini saja atau suku-suku sudah? Atau mungkin banyak masih sumur-sumur dalam diri kita, masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita marah kepada Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan gak baik. Mana dibilang Tuhan baik? Kok orang yang saya kasih pergi? Kok keuntungan yang harusnya saya dapat gak dapat? Kok jadi rugi? Di mana Tuhan baiknya? Jujur dalam hati kita, apakah kita sering seperti itu? Secara bersama-sama didengar orang lain, mungkin kita bisa, Tuhan Yesus baik. Tapi saat kita sendiri dan kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, berapa banyak kita sering melukai hati Tuhan, kita sering menyangkal Tuhan. Coba kita renungkan itu. Karena begitu banyaknya kejadian yang kita alami
banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, banyak duka, kesedihan, kerugian, kegagalan yang kita alami, dan itu semua jauh dari harapan kita. Tapi saya mau ingatkan di sini, banyak kita hanya menginginkan keinginan kita. Yang kita pikirkan itu keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Itu yang sering kita lewati. Kalau keinginan kita tidak tercapai, kita marah sama Tuhan. Kalau keinginan kita tidak terjadi, kita merasa ada yang rugi, merasa hilang, padahal itu belum jadi milik kita. Tapi kita seringkali lupa untuk bersyukur bahwa kebutuhan kita itu sudah dipenuhi oleh belas kasih Tuhan. Kalau saya tanya, apa sih kebutuhan kita yang paling mendasar? Tadi udah ada ya, di lagu atau di kesaksian. Kebutuhan kita itu ada 3 ya. Kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan mewah, ya kan? Primer itu cuma sandang, pangan, papan. Yang utama itu adalah sandang, pangan, makan dan minum. Kalau hanya untuk makan dan minum saja, seringkali saya mendengar firman Tuhan disampaikan, itu Tuhan pasti sediakan. Burung saja yang tidak bekerja, yang tidak berusaha, Tuhan sediakan makan loh. Ada ayatnya itu. Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus takut? Yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut adalah keinginan-keinginan kita. Selain pangan, ada papan, di mana kita butuh tempat tinggal. Jangan sampai kepanasan, jangan sampai kehujanan, kita butuh tempat tinggal. Tapi cukup, ya, kira mereka juga cukup lah ya. Oh, saya gede-gede kayak rumah anggota DPR itu. Lalu setelah itu sandang, pakaian kita. Yang penting bisa menutupi tubuh kita, kita tidak jadi malu, asal terlihat sopan, itu sudah cukup. Kita harus bersyukur. Nah inilah masalahnya. Bahkan kebutuhan sekunder kita itu menjadi kebutuhan mewah, keinginan kita, bukan jadi kebutuhan lagi. Rumah maunya mewah, 3 lantai, 4 lantai, kalau perlu pakai lift. Ya, mobil, udah nggak bisa lagi pakai mobil yang LCGC, dibilang itu yang kelas-kelas ekonomi. Mobilnya maunya Alphard, Mercy. Saya kalau dikasih Mercy, mendingan saya jual. Salah satunya udah baguskan lagi di gereja. Karena untuk apa saya punya Mercy? Bayar pajak pun saya nggak mampu nanti. Biaya servisnya pun saya nggak mampu. Tapi keinginan kita selalu ingin lebih dan lebih dari orang lain. Tidak pernah ada rasa syukur dalam hidup kita. Tetapi saya mau tekankan melalui firman ini, di penghujung tahun ini kita harus bersyukur. Kita harus ingat kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Oleh sebab itu, melalui ibadah ini, tema yang akan saya berikan adalah bersyukur dan bersemangat karena penyertaan Tuhan itu nyata. Bersyukur dan bersemangat karena penyertaan Tuhan itu nyata. Ya, tadi saya sangat terberkati mendengar kesaksian dari Ibu Majelis kita, Bu Rini, bagaimana Yosef, kita tahu sendiri ya, dia adalah anak yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya juga sangat
mencintai Tuhan sehingga jalan hidupnya kalau kita lihat step by stepnya itu terlihat bagaimana Tuhan menuntun. Sampai akhirnya dia suka bikin kopi, jatuh juga ke tempat kopi kan. Baiknya Tuhan itu ya Bu ya. Padahal dari awalnya, aduh orang itu tukang cuci piring gimana ini. Tapi saya sering bilang sama Bu dulu, cuci piring pun di kapal pesiar loh Bu ya. Ini bukan cuci piring di warung nasi Padang yang di Padang itu, bukan. Ini cuci piringnya di kapal pesiar, beda. Kalau gajinya di tukang warung nasi itu paling juga 700, nggak sampai 1 juta cuci piring. Tapi kalau di kapal pesiar udah puluhan juta gitu lah. Nggak apa-apa, itu dari awal dulu, nanti kedepannya pasti. Yang penting doakan saja, kasih semangat dulu ya. Dan puji Tuhan kita mendengarkan kesaksian yang indah. Berikan tepuk tangan Tuhan. Ya, saya ambil dari ayatnya Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai dengan 16. Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai dengan 16. Saya akan bacakan. Sudah ketemu semua? Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 16. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Tuhan, ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkau Allah yang menjadikan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui pembacaan firman Tuhan ini, pemazmur ingin mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu baik, sungguh amat baik, dan tidak ada Allah seperti Allah kita. Dikatakan Allah Yakub dan Allah Yusuf, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang benar. Bahkan saat keinginan kita tidak tercapai, Dia tetap baik. Ada maksud Tuhan yang sekarang mungkin kita nggak mengerti ya. Jalanmu tak terselami. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita ikutin hati kita. Nggak benar ini Tuhan. Kok nggak sesuai dengan keinginan saya? Saya mau ke kanan. Kenapa Tuhan bawa saya ke kiri? Tapi setelah kita dibawa ke kiri, pada saatnya nanti kita akan merasakan keindahan, kita akan merasakan damai sejahtera, kita akan merasakan kemenangan. Baru kita sadari, oh rencana Tuhan indah dalam hidup saya. Walaupun saya dibawa ke kiri, tapi ini yang terbaik. Kadang-kadang kita hanya menuruti keinginan kita yang kecil, yang tidak ada jangka panjangnya. Sama seperti Lot. Tahu kan kisah Lot kan? Gimana dia meminta kepada Abraham setelah dilihat itu padang rumput yang indah, yang subur, langsung si Lot mintakan saudaranya Abraham itu, sepupunya, saya minta yang itu. Kata Abraham, ya udah ambil. Dia ambil yang tandus, karena yang tandus Abraham. Tapi karena penyertaan Tuhan, karena belas kasih Tuhan, tanah yang tandus dikatakan menjadi tanah yang subur. Sedangkan tanah yang dilihat oleh mata manusia itu terlihat subur, menjadi Sodom dan Gomora, jadi lautan api. Itulah, kita jangan pakai pikiran kita jangan pakai kemampuan kita, sangat-sangat terbatas. Dan kita berserah kepada kuasa Tuhan,
Tuhan mau bawa kita kemana? Kita berserah dan kita percaya bahwa kalau Tuhan yang bawa, pasti sesuatu yang indah akan kita rasakan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang tadi saya bilang, bahwa seringkali keinginan kita yang membuat kita khawatir. Keinginan kita yang gak tercapai, kita merasa jadi khawatir, kita menjadi takut, kita menjadi malu. Tetapi kalau kita melihat belas kasih Tuhan, karya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka kita akan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau keinginan terus yang kita turuti, yang kita ambisikan, maka kita akan jatuh ke dalam berbagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10 juga berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kita menjadi orang yang serakah, kita menjadi orang yang suka pamer, dan kita selalu ingin diakui. Sifat itulah, 3 itulah yang harus kita hindari. Sehingga untuk mencapai semuanya itu, kita menghalalkan segala cara. Kita membuat diri kita susah untuk kita merasa hebat dari orang lain. Kalau almarhum pulang Ibu Ida bilang, so dibilang hebat katanya, so dibilang hebat, karena gak ada apa-apanya kita. Saat kita berbagi, itu bagi kita luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dulu waktu di perusahaan asuransi saya pernah dapat pelajaran itu atau pelatihan, itu namanya mind programming. Kita merubah cara pikir kita. Nah, salah satu hal yang paling best seller waktu itu adalah pelajaran dari 7 Habits. Lalu pernah ada yang tahu 7 Habits? 7 kebiasaan. Jadi kita merubah 7 kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik kita. Itu adalah 7 Habits. Dan di dalam pelajaran 7 Habits itu ada energi kita, gimana kita bisa melihat energi kita positif dan negatif. Itu dapat terlihat di dalam bentuk piramid. Piramid itu meruncing ke atas dan ada juga piramid yang meruncing ke bawah. Nah, di dalam energi kita itu terbagi 2, positif dan negatif. Kalau di dalam energi negatif kita itu, yang paling rendah nilainya itu 0 sampai dengan 200 adalah rasa malu. Kenapa rasa malu? Karena rasa malu itu yang mematikan semua semangat kita, sehingga kita nggak mampu tampil, kita nggak mampu maju, kita nggak mampu melakukan sesuatu karena rasa malu. Jadi nilainya 0 sampai dengan 200 itu runtutnya ke bawah, yang paling kecil, yang paling rendah. Tetapi yang paling tinggi, yang menukik ke atas piramidnya itu adalah rasa syukur. Itu nilainya 700 sampai dengan 1000. Jadi dari 0 sampai dengan 1000. Yang paling tinggi adalah rasa syukur, 700 sampai dengan 1000. Nah, yang menjadi permasalahan, kalau orang dunia saja tahu bahwa rasa syukur itu mempunyai nilai tertinggi dalam mengembangkan energi yang positif, bagaimana kita, orang yang percaya, kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, tidakkah kita lebih lagi bersyukur akan kebaikan Tuhan? Ini yang perlu kita cermati. Bahkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala hal. Kita diajak untuk hidup dalam rasa syukur, menghargai setiap berkat dan pengalaman yang Tuhan anugerahkan kepada kita.
kita harus bersyukur dalam segala hal. Bahkan untuk mengakhiri tahun ini, kita harus akhiri dengan rasa syukur, sehingga kita akan lapang dada untuk menerima tahun 2025 dengan semangat yang baru, dengan sebuah terobosan untuk lebih baik daripada tahun 2024. Dan saya menemukan ada 3 cara untuk kita dapat semangat dan juga bersyukur untuk kita lakukan dalam menyambut tahun kita tahun 2025. Ada 3 cara. Yang pertama, tekad baru di tahun baru. Tekad baru di tahun baru. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ambang tahun baru, banyak di antara kita yang mempunyai janji, tadi seperti saya bilang, yang menjadi tekad baru sebagai langkah awal menuju perubahan positif dalam hidup. Beberapa orang berkomitmen untuk sesuatu yang lebih baik. Contoh, soal kesehatan. Saya terutama kesehatan. Dimana saya mau berjanji, saya mau bertekad tahun 2025 saya mau rajin olahraga. Ya, bersyukur beberapa bulan saya melakukan ini dan cukup rutin, walaupun ada bolong-bolong juga ya setiap hari, tapi cukup rutin. Saya jalan pagi di stadion kebanggaan kita di Deli Serdang. Itu sampai minimal saya sampai 3 kali 4 kali, tapi kalau lagi semangat bisa sampai 6 kali. Dan puji Tuhan, badan saya udah mulai lebih enak. Tapi memang lagi musim, jadi ada demam segala ya, ada pilek. Nah, bagaimana kita juga mau lebih baik lagi untuk kesehatan fisik kita? Mungkin dengan tidur yang lebih berkualitas, makan makanan yang bergizi, yang berkualitas. Dan saya ingat ada slogan yang baik sekali, kalau kita untuk sehat soal makan, makanlah sebelum lapar dan selesailah sebelum kenyang. Itulah slogan yang saya mau terapkan di tahun 2025. Jadi makanya nggak terlalu banyak dan juga nggak nunggu lapar sekali. Itu yang bikin tubuh kita jadi sehat. Lalu rajin berolahraga dan juga memperbaiki kualitas tidur, bahkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya. Bersyukur saya sudah nggak merokok ya. Kalau bisa berjanji saya tidak mau merokok lagi tahun 2025, bagus sekali. Tapi ya bagaimana pribadi lepas pribadi. Ada juga mungkin yang menyusun tekad untuk memperdalam kerohanian, mau lebih lagi meningkatkan kualitas ibadah pribadi, bikin mesbah doa untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga inti bersama pasangan dan juga anak-anak, ada orang tua mungkin di dalam, untuk lebih lagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab dan juga menerapkan disiplin seperti sekarang ini kita datang beribadah di gereja. Tapi Bapak Ibu, sesuatu yang baik itu untuk meninggalkan yang lama, sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik itu tidak mudah. Banyak tantangan, banyak halangan yang juga membuat kita menjadi hanya apa yang dibilangnya, hangat-hangat tai ayam berarti. Di awalnya aja panas, semangat. Tapi udah waktunya, baru juga berapa hari udah kendor. Ya seperti dulu saya rindu sekali setiap pagi jam 5 itu ada renungan pagi. Dulu Pak Liani semangat sekali, saya sampai 2 jempol saya naikin, luar biasa. Tapi sekarang lenyap, nggak tahu kemana. Bahkan ibu-ibunya pun lenyap. Setiap pagi saya bangun jam 5, kok nggak ada lagi ya suara renungan pagi. Gimana kok bisa kendor? Apakah sudah pada bosan baca firman Tuhan? Kayaknya harus digerakkan lagi untuk tahun 2025. Karena ingat, waktunya tidak lama lagi.
Ingat waktu kemarin Guru Gembala, bersyukur kalau kita sekarang masih bisa kumpul. Belum tentu tahun depan mengakhiri tahun 2025 nanti pasangan kita masih di samping kita loh. Belum tentu anak-anak kita juga masih ada. Ingat ya, enggak yang muda aja, enggak yang tua saja, bahkan bayi sekalipun, anak-anak seperti contohnya anak kita Melvin Simbolon, nggak ada yang nyangka sehat, tapi ya satu kejadian merenggut nyawanya. Oleh sebab itu kita harus memperbaiki hidup kita. Nah, untuk dapat melakukan janji kita dapat terlaksana ataupun juga tekad kita dapat terwujud, kita harus punya motivasi yang benar. Ini yang penting. Misalnya kita beribadah, kita untuk diri kita sendiri, terus dilihat orang ini orang beriman loh, dia rajin ke gereja loh. Apakah itu? Atau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, atau kita sungguh-sungguh datang untuk pengembangan iman kita, semakin meningkat iman percaya kita pada Tuhan. Sama dengan hal yang contoh olahraga. Apakah kita berolahraga hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk dilihat orang, wis seorang mantep Pak ya, perutnya udah rata, udah sipek tuh, mantap ini katanya. Apa? Mau lihat dari pujian orang, atau tujuan kita untuk Tuhan, atau tujuan kita untuk memuliakan Tuhan, dan kita mengingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Dan kalau kita sudah mempunyai motivasi yang benar, kita akan dapat melakukan semuanya itu, tekad kita, janji kita dengan baik. Tapi kalau kita tujuannya hanya sementara, hanya ingin dilihat orang, itu tidak akan permanen. Dan itu hanya sementara kita lakukan, lalu sesudahnya udah makan lagi aja sebanyak-banyaknya. Mumpung lagi ada panggang ini, mumpung lagi ada saksang ini, potong 1 ekor 2 ekor, sikatlah. Udah, buncit lagi lah perut. Ibadah juga begitu. Oh, pengen dilihat orang. Tapi begitu orang yang kita harapkan tidak lagi memuji kita, tidak lagi melihat kita, untuk apa aku ibadah, untuk apa aku persekutuan, gak ada yang lihat kok. Tapi kalau kita tujuannya Tuhan, kita akan bertahan. Kita akan terus memuliakan Tuhan. Dan dalam konteks ini, firman Tuhan ini juga berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5 tentang pokok anggur ya. Mungkin sudah sering dikhotbahkan ini. Ya, Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita harus terus mengandalkan Tuhan, kita harus terus melekat kepada Tuhan sehingga kita menghasilkan buah yang baik, dan buah itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus ubah tekad kita bahwa yang pertama itu kita harus memuliakan Tuhan. Kalau tujuan kita untuk memuliakan Tuhan, maka semuanya akan tergenapi. Sama seperti yang dibilang, marilah kepadaku semua yang mungkin sudah berat, aku akan memberikan surga kepadamu. Oh bukan, apa itu yang Pak Sudirman khotbahkan di Natal sini? Apa? Itu akhirnya kita kan juga dapat melakukan yang benar untuk kita masuk di dalam apa yang kita inginkan,
terjadi di tahun 2025 menjadi satu kemenangan bagi kita untuk kita juga mendapatkan pertolongan Tuhan dan kita dapat mencapai tujuan tersebut. Jadi yang pertama kita adalah tekad baru di tahun yang baru. Lalu yang kedua, evaluasi tahun yang berlalu. Nah, ini yang harus juga kita lakukan. Evaluasi tahun yang berlalu. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, banyak peristiwa yang telah kita lalui di sepanjang tahun 2024. Dari situasi yang baik ataupun yang buruk, dan situasi itu berubah-ubah. Bahkan yang mengguncang keyakinan kita, sehingga permasalahan yang tercipta itu juga menjadi sesuatu hal yang perlu kita cermati. Dan semua itu menjadi kenangan bagi kita, baik kenangan yang manis maupun kenangan yang pahit. Bahkan di tahun-tahun yang kita lewati, ada doa-doa yang sudah Tuhan jawab, ada juga doa-doa yang masih menanti jawaban Tuhan. Jadi kita tetap harus bersabar. Dan sudah sejauh apa langkah kita untuk menuju perbaikan itu? Karena kita melakukan evaluasi. Dan berapa banyak tindakan kita yang berdampak bagi diri sendiri dan juga sesama kita. Saatnya bagi kita untuk mengevaluasi semua yang telah kita lakukan dalam setahun terakhir. Kita harus mengevaluasi kehidupan kita. Jangan kita sama aja. Kalau orang sekolah aja, tahun 2024 dia kelas 5 misalnya. Harusnya di tahun 2025 kelas berapa? 6. Kelas 6 kan? Jangan sampai kita tetap di kelas 5. Apalagi kita mundur jadi kelas 4. Jadi dengan evaluasi itu kita dapat memperbaiki diri kita untuk naik kelas, naik level, agar kita tidak sama seperti tahun yang lalu. Kita menjadi lebih unggul di tahun berikutnya. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14 mengingatkan kita untuk melepas beban masa lalu dan memusatkan perhatian pada tahun di depan. Kita buka ayatnya, Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan ayatnya? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan masih merupakan hal yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Kita melupakan apa yang di belakang. Gak usah lagi kita ingat-ingat. Kalaupun kita bisa mengingat, itu hanya untuk apa ya, kalau ibarat mobil itu kan spion, ya. Nah mungkin kita lihat mobil itu kan spionnya terus kan. Percuma kita ada kaca yang besar di depan mobil itu, di depan pengemudi kita. Kalau kita lihat spion terus, kiri kanan kita lihatin. Nah berkata kita, spion itu dibuat untuk melihat supaya kita hati-hati. Dan itulah perlunya kita berhati-hati dan waspada. Kita mengetahui bahwa sesuatu itu yang salah sudah kita lakukan di tahun yang lalu, kita perbaiki sekarang. Jadi jangan lagi kita melihat ke belakang, tapi kita harus berlari, berusaha untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus dalam hidup kita, sehingga kita dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan di tahun 2025. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan, hidup kita untuk memuliakan Tuhan.
Nggak ada lagi kita untuk hal-hal yang apalagi bersedih, kita mengingat masa lalu kita, aduh kenapa ya saya buruk hari, kenapa ya saya jadi rugi, jadi segala macam. Akhirnya kita jadi nggak semangat, akhirnya kita jadi putus asa, kita jadi nggak mau melakukan sesuatu yang lebih baik. Tapi saat kita itu udahlah kita tinggalkan, dan itu menjadi pelajaran bagi kita melihat ke depan untuk kita menggapai apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jadi dengan kita memandang ke depan disertai tekad yang kokoh dan fokus pada Tuhan, tujuan kita yang benar, kita dapat mengalami pertumbuhan nyata dan memuliakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu yang berlalu tidak dapat diputar lagi, sudah berlalu. Semua yang kita alami adalah guru terbaik yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Jadi yang buruk untuk pelajaran kita, karena pelajaran itu adalah hal yang berharga, dan yang baik itu menjadi pengalaman kita tingkatkan untuk lebih baik lagi. Bahkan kita juga harus membersihkan hati kita, melepaskan segala beban yang menyakitkan, kekecewaan, kegagalan, permusuhan, dan sejenisnya. Dan itu ditegaskan dalam Yeremia 4 ayat 14 yang berkata, bersihkanlah hati dari segala kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Supaya kita diselamatkan, bersihkan hati kita dan jalani apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi mari kita saling memaafkan sebagaimana Tuhan telah memaafkan kita terlebih dahulu. Tanamkan semangat positif dalam hati agar kita selalu bersyukur dan percaya pada Tuhan yang luar biasa, sesuai dengan tema kita, tema Natal kita tahun ini, bersyukur dalam kebersamaan. Jadi kalau ada yang pernah menyakiti hati kita, ya kita maafkan. Udahlah, sudah berlalu. Gak perlu lagi kita ungkit-ungkit. Percuma kita ungkit-ungkit juga itu akan menambah sakit kita. Hati kita tambah sakit. Padahal dia belum tentu mikirin kita, belum tentu mikirin kejadian itu. Mungkin dia sedang bersenang-senang dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya. Kita terus yang mendongkol lagi terus, ya kan? Kita terus yang mikirin dia. Dasar orang tuh nggak mau minta maaf sama aku, dia itu tahu dia yang salah gini-gini. Padahal udah lewat loh. Udah 8 bulan yang lalu terus kita ingat-ingat masalah itu. Sama kayaknya ya, diingat-ingat kan 7 tahun yang lalu ada masalah lalu dengan siapa itu. Nanti kita dengar itu. Jadi kita tinggalkan itu supaya kita dapat menghadapi dan memasuki tahun 2025 dengan hati yang bersih, dengan semangat yang baru. Simpanlah kenangan indah yang telah kita alami agar dapat dikenang sepanjang waktu. Tutuplah tahun ini dengan sukacita dan kedamaian di dalam hati. Ucapkan selamat tinggal pada tahun yang akan berlalu, tahun 2024, yang mungkin penuh dengan kenangan pahit. Persiapkan hati dan hidup kita untuk menyambut tahun yang baru penuh dengan sukacita dan harapan. Itu yang kedua. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, ini sesuatu yang umum, tapi saya mau tegaskan lagi bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Ini yang ketiga. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemahaman bahwa Tuhan memiliki rencana indah
dan penuh harapan untuk masa depan dapat menjadi landasan dalam perencanaan tahun 2025 kita. Mencari petunjuk-petunjuk dalam setiap langkah akan membawa kita pada perjalanan yang penuh makna. Kita nggak bisa memaksakan rencana kita, tapi rencana Tuhanlah yang terjadi. Mungkin kita udah menyusun ya dari awal tahun 2024. Oh, saya mau begini. Ini hasil yang akan saya capai ini. Tapi berapa banyak itu yang meleset? Berapa banyak itu yang tidak sesuai dengan rencana kita? Dan akhirnya kita mau mengakui bahwa rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita bukan rancangan kita. Kita bisa merancang sedemikian rupa, kita bisa mempersiapkan apapun juga, prepare-nya, tetapi pada akhirnya rancangan Tuhan yang terjadi. Oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana supaya rancangan kita ini sesuai dengan rancangan Tuhan. Bukan kita memaksa rancangan kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan yang harus ikut kita, tapi bagaimana kita yang harus ikut Tuhan. Supaya di tahun 2025 ini kita sungguh-sungguh merasakan kebaikan dan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Karena kita cenderung untuk merencanakan sesuatu dengan keinginan kita, dan seringkali kita menimbang-nimbang apa keuntungan untuk kita, apa yang saya dapatkan dari saya melakukan ini, melakukan itu, saya merencanakan ini, merencanakan itu. Seringkali kita menimbang-nimbang, menghitung-hitung dengan pikiran kita sendiri tanpa kita melibatkan Tuhan. Dan saya bisa pastikan kalau fokus kita pada diri kita sendiri, maka kita akan kehilangan fokus terhadap rencana Tuhan dalam hidup kita, karena kita salah fokus. Jadi kita harus fokus pada rancangan Tuhan dan kita menyelaraskan rancangan kita dengan rancangan Tuhan, sehingga yang terjadi adalah rancangan Tuhan, dan kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Percuma kita punya uang banyak kalau kita nggak damai sejahtera. Percuma kita punya rumah yang besar kalau kita nggak damai sejahtera. Banyak kok. Itu kejadian di pasar berapa itu? Kaya itu, rumahnya besar, bunuh diri, dibunuh istrinya, dia sendiri gantung diri. Apa yang dicari? Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, kita ada damai sejahtera. Walaupun kita makan dengan ikan asin, tapi kita bisa tertawa lepas dengan suami, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Indah sekali. Apalagi kalau ada bonusnya, Tuhan memberikan kelimpahan, puji Tuhan. Tahun 2025 kita akan rasakan itu saat kita menyelaraskan rencana kita kepada rencana Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diajar untuk tadi kita lihat mengevaluasi, kita juga rencana Tuhan kita lihat, dan juga kita mempunyai tekad yang kuat untuk merubah tahun ini, dan kita percaya Tuhan juga akan campur tangan dalam hidup kita kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Kita juga didorong untuk senantiasa berdoa. Jangan lupa berdoa, terus berdoa. Karena dengan doa kita terkoneksi dengan Tuhan, ya, tidak terisolasi. Saya diberkati sekali dengan firman Tuhan yang dibawakan Ibu Gembala. Kita terkoneksi dengan Tuhan, kita tidak terisolasi, sehingga kita dapat terus
menerima kebaikan Tuhan, kita dapat diberikan hikmat dan pimpinan Roh Kudus untuk setiap langkah kita di sepanjang tahun 2025. Jadi dengan rasa syukur, semangat, dan tekad yang baru, tekad yang benar, kita akan memasuki tahun baru 2025 dengan penuh harapan dan dedikasi dalam mengikuti jejak Kristus, dan selamat menyambut tahun baru 2025. Semoga menjadi tahun yang penuh berkah. Amin. Ya, untuk menanggapi firman Tuhan ini saya undang pemain musik, Choir Sinar juga bantu saya. Kita naikkan pujian. Kita mau bersyukur selalu karena Tuhan Yesus baik untuk kita, dan kita mau lebih lagi mencintai Tuhan untuk kita hidup dalam kasih-Nya, dalam berkat-Nya. Kau sangat bercinta. Bisa ditayangkan ya tesnya, biar kita bisa ikut nyanyi semuanya. Kita sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan. Kita mau lebih lagi mencintai Tuhan. Kita mau memasuki tahun 2025 dengan semangat, dengan rasa syukur. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup.
kami bersyukur atas semua kebaikan dan kami menyambut tahun yang baru tahun 2025 nanti. 3 hari lagi pada saatnya nanti kami akan menari dan bersuka karena kami tahu bahwa Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang terus memelihara kami, Tuhan yang terus menjaga kami dan memberkati kami. Dan kami juga akan mengalami kelegaan saat kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bekerja dalam hidup kami. Hamba-Mu terbatas dan kurang cakap dalam menyampaikannya. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami yang akan membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, terutama dalam kami menyambut tahun 2025 mendatang dengan penuh rasa syukur dan semangat, sehingga kami merasakan berkat-Mu lebih lagi. Bahkan kami juga rindu kebersamaan yang sudah terjalin di dalam komunitas kami ini, dalam gereja GKI Surya Gloria ini dapat terus terjaga Tuhan. Dan terlebih lagi di dalam setiap hidup pribadi kami dan juga keluarga inti kami lebih lagi bersatu, kami lebih lagi bersama untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami bawa kemanapun kami pergi, terutama di sepanjang tahun 2025, bahwa kami punya Tuhan yang baik yang terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih buat teman-teman yang telah sampaikan semuanya. Dan yang berkat